warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah juga Bapak sangka hujannya tadi berkepanjangan ya. Di Kota Medan hujannya deras. Ya, ternyata itu mau zoom kita berhenti dia langsung berhenti. Oke, baik, tanpa memperlama waktu kita persingkat ya. Saya minta tolong ke makalah langsung ambil alih. Ini Bapak kirim PPT-nya. Ambil alih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita berkumpul di ruang Zoom kelas kita pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Adinda Fitria. Saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalan diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Dinda Azizah Nasution, Kalaufika Ananda Carolina, Putri Nabila, dan Raja Khairul. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewatin adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, kemudian sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Alangkah baiknya sebelum kita memulainya, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya persilakan untuk Azizah Nasution untuk membacakan materi pertama. Saya persilakan dengan segala hormat kepada Dinda Azizah Nasution. Terima kasih. Materi pertama tentang pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat disampaikan pemahamannya. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap perkembangan IPTEK harus didasarkan dengan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang dikenal sebagai inteligensiasi ilmu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan kepada Putri Nabila untuk melanjutkan materi kedua. Saya persilakan dengan segala hormat. Nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai dasar atau intrinsik. 2. Nilai instrumental. 3. Nilai praktis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Laufika Ananda Carolina untuk membacakan materi ketiga. Kepada Kak Laufika, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, selanjutnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan IPTEK. Perguruan tinggi semakin berperan dalam mendukung pengembangan riset dan teknologi nasional agar mendukung pembangunan nasional menciptakan bangsa Indonesia yang unggul secara global. Pengembangan teknologi dilakukan melalui proses inovasi, yaitu tahap discovery, yaitu tahap penemuan ide atau teknologi,
tahap inventon, yaitu pengembangan penemuan itu sehingga dapat digunakan masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Rajab Khairul untuk membacakan materi selanjutnya. Kepada Rajab, saya persilakan dengan segala. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribunian ilmu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dengan syarat mengaktifkan raise hand-nya, kemudian menulis di kolom chat pertanyaan tersebut. Izin bertanya moderator. Silakan Safira. Baik, Pak. Izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Safira Desputri, saya dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, sebutkan apa saja contoh Pancasila dalam apa saja sih peran Pancasila tuh contoh-contoh dari, maaf ya, sebutkan apa saja contoh peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Terima kasih. Terima kasih, Safira. Selanjutnya, maaf sebelumnya kami hanya membuka sesi pertanyaan hanya 5 ya. Oke, silakan. Ijah. Oke. Izin bertanya, Sofi. jadi saya ingin bertanya mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek. Itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya jangan lupa ditulis kembali di kolom chat ya. Ya, Pak, saya ingin bertanya. Iya, Ja, silahkan. Nama saya Hibzari Dani, saya dari kelompok 9. Saya dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, jika ada suatu iptek yang tidak menyertakan nilai Pancasila, itu menurut kalian bagaimana menindaklanjuti hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Moderator. Ya. Silahkan. Saya Eka Putri. Ingin bertanya siapa nih? Halo. Yang bertanya. Saya mau bertanya juga. Ya. Bukan namanya dan kelompoknya. Namamu siapa, Dek? Perkenalkan. Pak. Izin bertanya. Ya, silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Dharma. Saya ingin bertanya,
menurut kalian bagaimana peran Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia? Terima kasih. Baik, selanjutnya satu orang lagi Saya penanya. izin bertanya. Silakan Nita. Kenalkan, nama saya Ade Handita. Saya dari kelompok 9. Pertanyaan saya, mengapa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan alasannya. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih sudah 5 penanya. Jangan lupa ditulis kembali pertanyaannya di kolom chat bagi yang penanya ya. Maaf, sebelumnya izinkan kami untuk mencari jawabannya dulu ya Pak. Oke, boleh. Oke, baik adik-adik. Saya ya menunggu jawaban dari teman-teman, dari teman pemakalah. Ya, saya menambahkan sedikit. Judul kita adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Tadi judulnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Di sini sudah ada indikatornya, ya ada 4 ya. Pertama katanya setiap ilmu pengembangan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, karena judul kita Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek, pengembangan ilmu dan teknologi, maka Pancasila lah tolak ukurnya. Karena apa Pancasila tolak ukurnya? Ya, karena Pancasila lah dasar negara kita. Yang lalu kan sudah Bapak sampaikan, apa sih kita tujuan mempelajari Pancasila? Ya, di perguruan tinggi ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Kita bukan hanya mengetahui, kita bukan hanya memahami, kita bukan hanya melapaskan, tapi kita harus mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupan kita. Ketika kita masing-masing di dalam Zoom ini, ya, ketika kita memang benar-benar sudah mengembangkan Pancasila di dalam kehidupan kita masing-masing, maka ke depannya ketika kita melakukan sebuah pengetahuan dan teknologi, kita diberikan kepercayaan, ya otomatis kita enggan membuat sesuatu yang nggak benar bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Kenapa? Karena ada sesuatu ketika kita tidak lakukan dengan baik, ketika tidak kita lakukan dengan jujur, ketika kita tidak lakukan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dihantui dengan kesalahan-kesalahan yang cukup besar. Ya, kenapa saya katakan demikian? Contoh nih, ya, adik-adik mungkin pernah dengar salah satu bangunan sekolah. Ketika itu Nadiem Makarim baru dilantik kira-kira 3 bulan setelah dilantik oleh Jokowi, beliau menjadi Menteri Pendidikan Nasional di Indonesia. Setelah 3 bulan, dia dapat kabar menangani salah satu kasus di Jakarta, ya, saya nggak tahu Jakarta mana, ya, saya kurang ingat, itu masuk TV menjadi viral. Ketika itu bangunan sekolah itu berlantai 3, ya, sekolahnya berlantai 3, di lantai 3 itu runtuh. Ketika ditelusuri, ternyata bangunan sekolah itu adalah dibangun ketika Nadiem Makarim 1999 ya, pada waktu itu dilantik ya, 1999 tambah 5 berarti 2024. Ketika dilantik baru 3 bulan runtuh bangunannya. Padahal bangunan itu baru dibangun ya kira-kira 2 tahun yang lalu. Kalau Nadiem Makarim dilantik 1999, berarti bangunan itu dibangun 2 tahun yang lalu 1997. Tapi runtuh. Kenapa runtuh? Karena bangunan sekolah yang dijadikan sebagai dasar nilai untuk pengembangan iptek bagi siswa-siswa, ternyata pembangunan itu digunakan bukan untuk
kepentingan pelajar, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi bangunan itu disalahgunakan, ya disalahgunakan oleh si pemborong untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan kelompoknya. Alhasil apa yang terjadi? Bangunan itu runtuh, lantai 3-nya runtuh. Coba adik-adik bayangkan, bangunannya baru 2 tahun dibangun, lantas lantai 3-nya runtuh. Berarti ya bangunan itu tidak sesuai dengan aturan main mendirikan sebuah bangunan. Mungkin ukuran persentase antara semen dengan pasirnya tidak seimbang. Mungkin lebih banyak pasirnya daripada semennya, sehingga bangunan itu runtuh. Nah, ini salah satu topik membahas yang indikator pertama ini. Ya, di sini dikatakan setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nyatanya bangunan sekolah SD itu dibangun, ya memang sudah bagus dibangun untuk kepentingan iptek daripada anak-anak bangsa, tapi nyatanya yang membangun itu ya mementingkan kepentingan pribadinya, ya, dan kepentingan kelompoknya. Alhasil bangunan itu ditinjau ulang kembali. Ya, ada apa kok bisa runtuh 2 tahun? Tapi kalau tadi bangunan itu sudah 10 tahun atau 15 tahun dibangun, ketika runtuh wajar, masuk akal. Ya, karena mungkin bangunannya sudah tua, ya tidak bisa menahan beban, itu wajar. Ini masa 2 tahun dibangun runtuh. Nah, berarti ada sesuatu di balik pembangunan tersebut, yaitu pemborongnya mementingkan kepentingan pribadinya dan kelompoknya. Inilah ya kalau kita menjawab pertanyaan yang satu ini yang disampaikan oleh teman kita ini. Katanya di sini indikatornya setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, itu aja tambahan dari Bapak ya. Silakan Bapak kembalikan kepada Adinda. Sudah bisa dijawab melalui Zoom pertanyaan teman-teman kita nih, Dek. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan adik-adik. Halo, Pemakala. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Safira Desputri. Apa saja contoh peran Pancasila dalam perkembangan iptek? Perannya yaitu Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur, sebagai penyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan sebagai alat kontrol. Pancasila juga bisa dijadikan sumber motivasi serta dijadikan dasar dalam pengembangan iptek. Apakah Saudara Safira cukup puas? Ya, Safira Desputri. Iya. Baik, jawabannya cukup jelas. Jawabannya dapat diterima. Terima kasih, Dinda. Ya, terima kasih Safira Desputri. Apa yang disampaikan oleh Dinda Ajira itu fungsi Pancasila sebagai pengembangan iptek. Ada 3 ya, 1 alat kontrol, kemudian alat filter, ya kemudian 1 lagi saya kurang ingat ya. Jadi di situ adalah sebagai pola, ya penyaring, ya dari budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Jadi tadi di akhir presentasi yang ini nomor 5 ini, pengembangan iptek itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa kita, bukan dari bangsa lain. Iya, harusnya begitu ya, harusnya begitu. Jadi pengembangan iptek itu harus cocok dengan budaya kita. Jangan kita tidak cocok dengan budaya kita, nanti kita nggak bisa nerimanya, kita yang berbahaya ya. Contoh misalnya, tanpa kita sadari nih, ya terkadang salah satu iptek yang kita jalani itu nggak pas dia dengan budaya kita, nggak cocok dengan budaya kita. Misalnya kita bilanglah salah satu handphone ya,
handphone yang canggih itu yang kita miliki masing-masing itu kan kembali kepada diri kita masing-masing. Kuat nggak kita sebagai filter? Filter itu di kehidupan kita sendiri sebetulnya. Ya, ketika memang kita kuat dengan nilai-nilai dan norma agama kita, ya, ketika tadi kita buka di internet kita tadi itu, misalnya nih, contoh yang seperti yang kita bahas ini hari, Pancasila sebagai pengembangan iptek, kita buka. Ketika kita buka, yang tampil bukan cerita itu, cerita yang lain. Nah, ketika memang cerita yang lain itu menurut kita bagus, baik, ya boleh kita adopsi. Tapi kalau tidak bagus, tidak baik, jangan diadopsi. Nah, itu yang saya takutin. Ya. Adik-adik, saya rasa sudah paham lah sampai di situ. Terkadang ada gambar-gambar yang unik, gambar-gambar yang tidak kita inginkan. Tiba-tiba muncul dia. Nah, itu kalau kita ada rasa ingin tahu, ya susah juga. Berarti ipteknya belum mendarah daging kepada pribadinya masing-masing. Oke, itu aja ya, Safira, tambahannya daripada Dinda Azira. Oke, saya kembalikan kepada pemakalah lagi. Silakan dijawab 4 pertanyaan lagi, Dek. Halo. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sofi Jafira Tanjung. Pertanyaannya, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek? Karena pengembangan iptek sendiri sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia yang harus didasarkan pada nilai moral, ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan moralitas bagi pengembang iptek, sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembang iptek. Apakah saudara Sofi jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Dinda. Iya. Baik. Pertanyaan Sofi, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan iptek? Ya, nggak ada lagi sebagai dasar nilai pengembangan iptek di Indonesia kecuali Pancasila. Ya, nggak ada lagi ya. Jadi nggak ada lagi tolak ukurnya, nggak ada lagi panduannya, nggak ada lagi acuannya selain Pancasila. Jadi Pancasila lah acuan bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan iptek. Misalnya nih, saya ambil contoh nih adik-adik, sekarang lagi ribut ya antar beberapa negara dan dunia untuk berlomba-lomba menunjukkan taring kekuatan negaranya masing-masing. Contoh, saya ambil contoh Natuna Utara itu, ya di atas Natuna Utara, di atas kelautan kita itu sekarang menjadi konflik internasional. Terutama yang paling ngotot sekali adalah negara Cina. Kata beliau, kata negara Cina, ya, Natuna Utara dan sekelilingnya itu adalah merupakan bagian daripada wilayah mereka. Memang yang dikatakan Cina itu benar, tapi mereka menggunakan budaya mereka dulu. Nah, budaya mereka dulu itu berdasarkan garis putus, ya, garis 99 itu, ya, garis putus-putus itu dia yang digunakan oleh mereka. Tapi dengan munculnya perjanjian UNCLOS 1987, nyatanya Natuna Utara itu adalah milik Indonesia dan seputar di atas Natuna Utara itu adalah miliknya dunia. Artinya siapa aja yang berada di situ, baik Amerika, Jerman, Inggris, Thailand, Singapura, Filipina, boleh mengambil hasil bumi dari Laut Natuna Utara itu, kecuali ya mengambil hasil bumi ya dari Laut Natuna Utara kita nggak boleh, tapi di atas Laut Natuna Utara kita boleh. Jadi apa yang terjadi? Ya, karena Cina asyik mengotot kepingin mengambil Laut Natuna Utara itu, maka ini hari Indonesia bekerja sama dengan ya Korea Utara kalau tidak salah, membuat kapal selam, ya. Nah, jadi ini salah satu iptek ya. Nah, jadi insinyur-insinyur kita itu bekerja sama
dengan insinyurnya orang Thailand, membagi ilmu yang ada di Thailand, yang ada di Korea Utara itu bisa kita adopsi untuk pembuatan kapal selam untuk pertahanan keamanan negara kita. Ini tentunya apa yang kita adopsi ilmu dari mereka itu sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, nggak ada masalah, adik-adik. Ya, nggak ada masalah. Ada nilai-nilai yang positif dari negara Korea Utara itu. Ya, apa nilai-nilai positifnya? Kalau adik-adik lihat, Korea Utara, Korea Selatan itu adalah negara yang tidak mau produk-produk di luar negaranya masuk ke negaranya. Nah, itulah komit mereka. Korea Utara, Korea Selatan itu setiap warga negaranya wajib memiliki atau memanfaatkan produk-produk hasil negaranya. Nah, itu baru betul-betul dia komit. Ya, karena takut dia nanti budayanya ya teradopsi dengan budaya lain. Kalau Indonesia, mohon maaf adik-adik, ya, semua produk yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Mau produk Cina, mau produk Belanda, mau produk Jerman, mau produk Korea, semua ada. Produk Indonesianya nggak muncul. Jadi secara tak langsung, ya, ada di situ, ya, Pancasila itu kalau saya lihat belum dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Nah, kalau kita mau jujur, contoh nih, handphone. Tadinya ada merek handphone Asia. Handphone Asia itu merek miliknya Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Semua rakyat Indonesia nggak mau menggunakan merek Asia. Kita lebih suka menggunakan merek Samsung. Kita lebih suka menggunakan merek Xiaomi. Kita lebih suka menggunakan merek Apple. Nah, kalau memang betul-betul iptek itu kita jadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, harusnya kita produksi produk kita sendiri, kita gunakan sendiri, bukan produk orang luar yang kita pakai. Nah, ini salah satu pengembangan ipteknya di sana belum sempurna dilaksanakan. Ya, itu ya jawaban untuk Sophie ya. Sophie Japira. Halo. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Baik. Saya kembalikan kepada pematala untuk jawab pertanyaan berikutnya. Silakan, Dek. Baik, saya persilakan kepada Kak Loviga untuk menjawab pertanyaan dari Eka Putri Dharma. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Putri Dharma. Pertanyaannya adalah, menurut kalian bagaimana peranan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia? Pancasila adalah pedoman dalam melakukan kehidupan di Indonesia, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam harusnya dilandaskan Pancasila, termasuk ke dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seperti pada sila pertama, sebuah ilmu pengetahuan haruslah menjaga sebuah keseimbangan yang berada di antara rasional dan juga irasional dengan berbagai macam rasa atau akal, rasa serta hendak. Dalam hal itu, teknologi tidaklah melakukan pemikiran agar tetap menjadi sebuah pertimbangan terhadap apa yang diciptakan. Pada sila kedua, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan serta teknologi haruslah terhadap sebuah sikap untuk membuat empatik. Pada sila ketiga, mampu untuk dikembangkan menjadi sebuah rasa akan persatuan dan juga kesatuan dari sebuah bangsa guna untuk kemajuan dari manusia yang ada di Indonesia. Pada sila keempat, menjadikan suatu ilmu akan menjadi sangatlah dalam akan ruang dan juga waktu tentang berbagai macam bentuk materi yang akan dilakukan permusyawaratan. Pada sila terakhir yang kelima, ilmu pengetahuan yang ditemukan harus menjadi sebuah penyimbangan dalam kehidupan akan keadilan dan juga keseimbangan yang berada dalam kehidupan manusia. Hanya ini dari jawaban saya. Bagaimana Saudara Eka Putri Dharma? Terima kasih kepada Saudara
3, saya dapat menerima jawabannya. Oke. Terima kasih. Nah, tadi yang jawab siapa ya, Eka? Tadi yang menjawab siapa ya? Yang 3, menjawab, Pak. yang menjawab punyamu tadi siapa, Eka? Yang menjawab Lopika, Pak. Siapa? 3, Lopika. Pak. Terima kasih, Lopika. Jawaban terhadap Eka cukup sempurna ya, kajiannya dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya harus begitu ya. Kalau misalnya tadi pertanyaan Eka, bagaimana sih peranan Pancasila sebagai iptek? Ya kajiannya bukan hanya sila pertama ya, tapi juga menyangkut sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi tadi ada yang saya petik ya, pembangunan iptek itu harus sesuai dengan rasional dan irasional. Iya, artinya begitu. Ya contohlah misalnya kita bilang iptek kita canggih, kita zoom. Oke, kita zoom nih, stabil nih. Tiba-tiba ada angin kencang, itu kan udah di luar dari jangkauan kita ya. Udah irasional itu udah jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun canggihnya iptek kita, ya kita harus juga perlu ridhonya Allah, perlu juga bantuan Allah. Jadi nggak semata-mata menggunakan rasio pikiran dan otak kita ya. Jadi kita harus juga menggunakan kekuatan di luar daripada kekuatan manusia, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita di WIN ini tadi waktu si Adinda ngomong ya terlebih dahulu membaca basmalah katanya. Tujuannya apa? Kita minta ridhonya Allah supaya diskusi ini bisa berjalan mulus tanpa ada hambatan, rintangan dan tantangan ya. Begitu ya Eka Putri. Baik, terima kasih ya kepada Eka Putri, pertanyaannya bagus. Oke, saya kembalikan kepada pemakalah. Silakan Dik, 2 lagi. Baik, saya persilakan kepada Nabila untuk menjawab pertanyaan dari Hibjah. Oke, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hifjah Haridani. Soalnya, jika ada suatu iptek yang tidak menyertakan nilai Pancasila, menurut kalian bagaimana cara menindaklanjuti hal tersebut? Menurut saya dan teman-teman, Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam memecahkan masalah yang terjadi. Iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia, unsur jiwa atau rohani. Manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia yang berhubungan dengan intelektualitas. Rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis, dan kehendak berhubungan dengan bidang moral atau etika. Atas dasar kreativitas akalnya itulah, maka manusia mengembangkan iptek untuk mengelola kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan esensial dari iptek adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Sekian, apakah Hifjah Haridani puas dengan jawaban kami? Ya, sudah cukup puas. Terima kasih, Putri. Iya, terima kasih. Siapa tadi yang jawab? Hifjah? Yang jawab punyamu siapa, Hifjah? Nabila ya? Nabila, Pak. Terima kasih Putri Nabila, cukup bagus jawabanmu itu terhadap Hifjah. Iya ya, banyak ya bangunan-bangunan atau pembangunan dalam bidang politik, pembangunan dalam bidang ekonomi,
Bapak menambahi daripada Eka yang dijawab oleh Nabila, misalnya kita ambil contoh peranan Pancasila dalam pembangunan ekonomi atau sosial budaya. Sejak terjadinya COVID-19 di Indonesia, ya, dampak COVID itu bukan hanya untuk kalangan kaya, yang kaya maupun yang miskin. Saya ambil contoh orang yang kaya sebelum COVID-19, ya, mungkin dia merasa dirinya dia yang paling kaya di tempat tinggal kita, atau mungkin dia yang paling kaya ya di di bangsa dan negara kita. Tapi dengan adanya COVID, sambil contoh misalnya pengusaha hotel misalnya, dengan adanya COVID ternyata hotelnya nggak berkembang. Ya, hotel itu punya karyawan kita bilang ada berkisar 30 atau 100 orang. Tapi dengan adanya COVID, ya semuanya ruang gerak kita nggak boleh ke hotel, nggak boleh ke mall. Ternyata orang kaya tadi yang punya hotel tadi ya terimbas karena penghasilannya dari hotel tidak bagaimana yang diinginkannya. Ya, Rajab, tolong dimatikan speakernya Rajab. Ya, dimatikan speakernya Rajab. Ya, jadi tidak ada keseimbangan, akibatnya pemasukan untuk hotel berkurang sehingga hotel tidak bisa memberikan pekerja kepada karyawannya. Alhasil hotel ya memberlakukan pekerjanya untuk dirumahkan. Tapi di sini pemerintah, karena kita bicara Pancasila sebagai pengembangan iptek dari sisi ekonomi sosial budayanya, pemerintah peduli. Ternyata di luar sana banyak warga negara Indonesia yang jamila, jatuh miskin lagi ya, yang tadinya sudah sedang-sedang akibat COVID jadi miskin lagi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi warga negara kita efek daripada iptek tadi? Ya, kita yang tadinya di PHK kerja, kita ada subsidi ya, namanya prakerja. Ada bantuan kepada prakerja itu sebesar Rp600.000 yang diberikan kepada kita selama 4 bulan berturut-turut. Kemudian ada yang tadi misalnya punya usaha, dengan adanya COVID-19 dia sikit usahanya sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah ya menggunakan Pancasila sebagai pengembangan iptek dari sisi sosial budaya dan ekonominya, memberikan juga sumbangsi Rp600.000 kepada pengusaha kecil dan menengah untuk bisa hidup kembali usahanya dan bisa menghidupkan keluarganya. Kemudian ada karyawan-karyawan yang bekerja ya juga di PHK cuman mempunyai kartu BPJS yang mungkin pendapatannya 1 bulan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya kita bilanglah bergaji Rp3 juta, anaknya 3, bagaimana bisa menghidupkan keluarganya ya? Dia sudah nggak dipekerjakan, gajinya cuma 3 juta. Alhasil apa? Pemerintah peduli memberikan sumbangsi kepada pekerja yang di bawah pendapatan rata-rata, yaitu di bawah 3 juta rupiah 1 bulan, ada sumbangan Rp1.200.000 sekali 2 bulan. Nah ini salah satu iptek ya, peranan iptek ya Pancasila dalam pembangunan iptek di bidang ekonomi dan sosial budaya. Nah itu yang sudah kita alami ya. Mungkin adik-adik yang di dalam Zoom ini mungkin orang tuanya, ya mungkin papanya atau mamanya mengalami hal tersebut. Ada suntikan dana dari pemerintah. Kalau kita yang tinggal di komplek atau tinggal di gang, ada juga ya, ada bantuan beras sebesar 20 kilo, ada gula, ada minyak. Nah, itu dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Ini salah satu contoh dari Pancasila sebagai fungsi iptek di bidang ekonomi sosial budaya. Oke, itu aja tambahan dari Bapak ya kepada Eka Putri. Saya kembalikan kepada Eka Putri. Gimana Eka? Halo Eka. Iya Eka Putri. Pak. Iya. Bagaimana jawaban Nabila dan tambahan dari Bapak tadi?
Gimana Eka? Pak, Halo. terima kasih ya Pak. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Adinda Dwi Fitria, diambil alih kembali, Dek. Silakan, Adinda. Halo, Adinda. Pak, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Rajab untuk menjawab pertanyaan dari Dita. Saudara Rajab. Ya, Halo, baik. Rajab. Ya, halo. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adhan Dita. Mengapa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila harus berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Lalu, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Lalu, pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia terhadap kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah cukup jelas? Gimana Adinda? Adinda? Untuk jawaban, ya Pak. Untuk jawaban dari Rajab, saya anggap sudah pas. Terima kasih Rajab. Ya, ini juga Bapak ucapkan terima kasih ya pada Raja, cukup bagus jawabannya terhadap pertanyaan Adinda. Mengapa setiap iptek yang di Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tadi ada disampaikan oleh si Rajab, Indonesia itu plural ya, Indonesia itu plural, Indonesia itu multikultur ya. Jadi kita plural dan multikultur, mungkin pola pikir kita itu berbeda-beda menyikapinya. Tapi ternyata di balik kita berbeda-beda menyikapinya itu ada Pancasila yang menjadi panutan atau acuan dalam pengembangan iptek ya. Tadi katanya salah satu efek dampak negatif dari iptek terhadap budaya-budaya lokal kita itu yaitu bergesernya sifat gotong royong ya. Itu memang benar ya, tanpa kita sadari dan tidak kita sadari ternyata sikap kekeluargaan atau kebersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat itu memang sudah bergeser. Itu terlihat ya di masyarakat kota-kota besar ya, apalagi kota Jakarta ya, kemudian kita ini yang ada di kota Medan ya. Insya Allah sih
setelah kita mempelajari ini Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek, walaupun kita pluralis, walaupun kita multikultur, ya, kita itu harus punya visi misi yang sama, sehingga budaya-budaya lokal atau budaya-budaya yang sudah menjadi tuntunan atau tuntunan dari nenek moyang kita itu harus kita pelihara, karena itu memang budaya asli bangsa kita sendiri. Seperti gotong royong tadi ya. Jadi kalau di kota-kota besar sikap individualistisnya itu, ya sikap materialistisnya itu ya sudah nampak menyolok gitu-gitu. Kalau di kehidupan kehidupan di desa, ya individualistis dan materialistis itu masih bisa dikesampingkan. Dia lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompoknya ataupun dengan tanda kutip materialistis. Ya, itu jawabannya Adanita ya untuk tambahan daripada Rajab. Oke, baik adik-adik, terima kasih pada pemakala ya. Pada Rajab Bapak nggak bisa sebutkan semuanya, ini ada Rajab, ada Adinda Dwi Fitria, kemudian ada Nabila, kemudian ada satu lagi tadi lupa Bapak ya. Cukup bagus ini pemakala kamu, judulnya bagus, diskusinya bagus ya. Nanti Bapak minta tolong, ada salah satu orang mau Bapak tunjuk, nanti saya ngomongnya mungkin pada Adinda sama si Rajab mungkin ya. Ada sebuah rahasia di dalam Zoom ini, nanti Bapak sampaikan. Oke, Bapak juga terima kasih pada Sapira Sapira Deputri ya, Sophia Japira, Hibja, Eka Putri sama Adendita telah berkontribusi dalam perkuliahan ini. Ya Bapak ucapkan moga apa yang kita diskusikan bisa menambah wawasan kita masing-masing walaupun tidak begitu sempurna. Oke, saya kembalikan kepada pemakala. Silakan Dek. Ada lagi mau ditanya adik-adik sebelum dikembalikan kepada pemakala? Ada yang mau ditanya? Ada nggak adik-adik mau bertanya satu orang lagi? Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Adinda Dwi Fitria. Baik Pak, terima kasih. Demikianlah presentasi kelompok kami, kelompok 5. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan kelompok kami dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.